Di hutan purba, kawanan rusa dikejar dan dihentikan oleh sekelompok orangutan. Lalu ada seekor gorila yang tampak seperti pemimpinnya. Dengan tali di tangan, pukul kaki rusa terakhir. Kemudian mereka menyusul, maju dan lihat. Namun mereka menemukan rusa besar itu telah berguling menuruni bukit. Mati. Melihat hal tersebut, Caesar segera membawa putranya bersamanya, ingin melakukan langkah terakhir. Hasilnya adalah jalur menurun. Tiba-tiba mereka melihat beberapa goresan dalam di pohon itu. Ia merasakan bahaya. Jadi dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada putranya agar memeriksa terlebih dahulu lalu menghitung lagi. Namun saat itu baru melangkah maju untuk memeriksa keadaan. Tidak menyangka putranya yang bersemangat, sepenuhnya mengabaikan peringatan ayahnya. Berjalan menuruni bukit, tidak sabar untuk bergerak maju. Tepat saat bersiap untuk mengambil tindakan, tiba-tiba seekor beruang hitam melompat keluar dari samping. Ia terlempar beberapa meter jauhnya dengan sebuah tamparan. Untungnya, Caesar dengan berani melompat ke punggung beruang itu, menghentikan beruang hitam untuk melindungi putranya. Ingin menggunakan tombak di tangannya untuk mengusir beruang buta itu. Alhasil, tombak tersebut pun ikut terhempas oleh tangan beruang tersebut. Ia tidak punya pilihan selain berteriak minta tolong pada sesama makhluk jauh. Saat ini, Koba sedang mengarahkan perburuan. Dengarkan teriakan minta tolong dari jauh. Ia melompat dan berlari ke arah meminta bantuan. Tidak lama kemudian, Caesar sedang menghadapi beruang buta. Akhirnya melihat Koba bergegas ke arahnya. Jadi dia menantang beruang buta itu. Tunggu sampai beruang buta itu terpancing dan berdiri. Lalu Koba juga datang. Lompat tanpa ragu-ragu. Langsung menusuknya dengan tombak di tangannya. Kaisar yang tidak bahagia, ditekan dengan keras oleh beruang buta. Kedua putranya, kucing biru dan Koba, menyadari ada yang tidak beres. Bergegas ke depan untuk memeriksa luka Caesar. Untungnya, Caesar tidak dalam bahaya dan berdiri. Setelah sempat berterima kasih kepada Koba karena telah menyelamatkan nyawanya, dia segera berjalan untuk memeriksa luka putranya. Saya baru mengetahui bahwa anak saya ditangkap oleh beruang buta. Menggoreskan beberapa tanda yang sangat serius. Caesar mengira putranya mungkin telah memetik pelajarannya. Namun di luar dugaan, kucing biru tidak hanya tidak menyesal. Dia bahkan berdiri dan berjalan pergi tampak tidak puas dengan ayahnya. Tidak lama kemudian, perburuan kelompok telah berakhir. Kelompok orangutan dewasa ini sedang menunggang kuda, berayun melewati hutan redwood. Setelah berbaris selama beberapa jam, akhirnya kembali ke suku yang dibangun di atas tebing. Koba melihatnya sekarang, seperti seorang ayah. Majulah untuk menenangkan bekas luka ini, akan membuatnya lebih kuat. Di sisi lain Maurice sedang mengajari kita. Lihat anak-anak, sangat iri pada ayah dan saudara laki-lakinya yang kembali dengan kemenangan. Segera ditempa besi selagi masih panas dan menunjuk pada tulisan di dinding batu. Mulailah mengajari anak-anak bahwa monyet tidak saling membunuh. Pengetahuan adalah kekuatan, Del. Tepat pada saat ini, orangutan betina cantik itu tiba-tiba lari keluar. Beritahu Kaisar, istrinya akan melahirkan. Caesar segera berjalan cepat ke depan. Ikuti orangutan betina cantik itu ke aula utama. Baru saja melihat, dia mengetahui bahwa istrinya telah melahirkan seorang putra lagi. Juga putra sulungnya, kucing biru. Caesar sekarang adalah ayah dari dua anak. Sejak mereka memenangkan jembatan Golden Gate, 10 tahun telah berlalu. Saat ini, orang-orang terinfeksi virus yang mereka buat sendiri hampir punah. 2 tahun terakhir, Maurice bahkan belum melihat satupun manusia. Sebaliknya, kera semakin pintar. Mereka juga membuat rumah mereka di hutan. Tapi sekarang, mereka tidak akan pernah memikirkannya. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya perlahan-lahan mendekat. Hari itu, putra Lanmo dan Rocket, Grey, sedang membawa beberapa ikan sambil berjalan pulang. Tiba-tiba seorang pria muncul di depannya. Mereka masih belum pulih dari keterkejutannya melihat manusia. Pertama kali, pria itu dengan gugup mengeluarkan pistolnya. Segera membuat marah Lemmo, yang pada awalnya tidak bersikap bermusuhan. Segera setelah itu kedua belah pihak menemui jalan buntu. Innocent Grey tanpa sengaja mengambil langkah maju. Pria yang gugup itu segera menarik pelatuknya. Alhasil, suara tembakan langsung bergema di dalam hutan. Itu langsung membangunkan Caesar yang sedang tidur siang. Berdiri diam. Tolong aku. Rekan pria tersebut mendengar suara tersebut dan segera menghampiri. Segera melihat orangutan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti banjir muncul. Ketika manusia melihat itu, mereka langsung ketakutan dan mengangkat senjatanya. Gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Caesar perlahan berjalan ke depan, meredam kemarahan orang banyak. Setelah membiarkan Rocket yang memegang Grey menjadi tenang, ia menatap tajam ke arah manusia yang masih mengangkat senjatanya sebagai antisipasi. Pemimpin melihat itu. Segera dijelaskan, kami tidak punya niat jahat. Itu simpanse, kawan. Apakah menurutmu mereka dapat memahami apa yang kamu katakan? Apakah menurutmu mereka mirip orangutan? Ketika pria itu melihat Caesar masih tidak bereaksi, segera meminta semua orang untuk segera meletakkan senjatanya. Caesar akhirnya berbicara. Pergi.
Tidak pernah dibayangkan. Orangutan benar-benar bisa berbicara. Mereka masih belum pulih dari keterkejutannya. Caesar segera melompat turun dari pohon. Baiklah kalau begitu ayo pergi. Pergi. Kemudian Koba dan orangutan lainnya pun berpencar. Mari kita usir manusia bersama-sama. Semua orang ketakutan, berbalik dan lari. Setelah itu, Maurice mengambil tas yang ditinggalkan manusia di tanah. Cepat tunjukkan pada Caesar. Caesar kemudian memanggil Koba, sehingga membawa serta beberapa orangutan dan langsung menyusul manusia tersebut. Koba kemudian mengikuti mobil manusia tersebut. Seberangi jembatan Golden Gate tempat mereka bertarung melawan manusia. Datanglah ke komunitas yang dibangun oleh para penyintas. Akhirnya setelah menemukan tempat berkumpulnya manusia secara spesifik, segera kembali untuk mengadakan pertemuan simpanse tingkat tinggi. Koba menganjurkan serangan proaktif terhadap komunitas manusia. Lagi pula manusia, cepat atau lambat, mereka tidak akan diampuni. Meski Maurice setuju dengan pandangan Koba, namun pihaknya masih menginginkan penyelidikan yang jelas terlebih dahulu. Jumlah orang dan situasi senjata dan amunisi. Dan juga alasan kenapa mereka tiba-tiba memasuki hutan. Tapi Koba hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api di mana-mana. Saat dia mencoba meyakinkan Rocket untuk membalaskan dendam putranya. Lalu Caesar tiba-tiba menyela simpanse yang sedang mengobrol. Akhirnya diceritakan mengapa dia tidak mau berkelahi. Begitu perang pecah, mereka mungkin akan kehilangan semua yang mereka miliki sekarang. Bahkan sanak saudara di rumah. Bahkan masa depan umat manusia. Caesar ingin keluar. Pikirkan baik-baik, bagaimana menyelesaikan konflik dengan orang lain. Pada akhirnya, Koba dengan enggan mengikutinya. Beritahu Caesar tentang masa lalu. Dipenjara oleh manusia untuk eksperimen. Ketika Caesar melihat ini, dia langsung setuju. Saya harus membantu Koba meredakan amarah ini. Maka keesokan harinya mereka memimpin pasukan orangutan kepada komunitas yang didirikan oleh para penyintas. Orang di depan pintu melihat pasukan orangutan yang ganas. Tiba-tiba begitu sunyi hingga aku bahkan tidak berani bernapas. Untungnya, Alex pernah bertemu Caesar, mewakili umat manusia untuk menghubungi Kaisar. Caesar akhirnya angkat bicara dan berbicara. Kera tidak mau berperang dengan manusia, tapi jika ada yang menyinggung, tidak peduli seberapa jauh mereka akan membunuh mereka. Kemudian, putranya, kucing biru, turun dari kudanya dan berjalan mendekat. Kembalikan tas yang ditinggalkan orang di pegunungan. Nanti, Caesar sekali lagi dengan jelas membangun wilayahnya dengan umat manusia, dan peringatkan semua orang untuk masuk ke Hoa Kuasan lagi. Kemudian ia berbalik dan membawa pergi pasukan orangutannya, menarik diri dari komunitas penyintas. Dan para penyintas menemukan bahwa simpanse telah tiba di depan pintu rumah mereka. Kepanikan segera menyebar ke seluruh masyarakat. Para pemimpin komune melihat hal ini dan segera berlari ke tempat yang lebih tinggi. Gunakan pengeras suara untuk berbicara dengan orang yang terkejut. Meski saat ini mereka sedang menghadapi krisis gangguan listrik, namun tidak perlu khawatir simpanse akan kembali. Karena cadangan senjata mereka mampu mengatasinya sepenuhnya. Dan hal yang paling mendesak saat ini adalah saatnya memanfaatkan momen sebelum mencapai wilayah simpanse. Temukan cara untuk memperbaiki pembangkit listrik tenaga air. Jika tidak, satu-satunya kontak mereka dengan dunia luar adalah radio. Juga akan ditutup sepenuhnya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Namun kini simpanse datang untuk memberi peringatan. Sekarang hanya ada satu jalan tersisa. Mari kita mulai perang. Alex menyaksikan para pemimpin komunitas memulai pertarungan. Tidak punya pilihan selain meminta untuk berbicara dengan Caesar lagi. Pemimpinnya memutuskan untuk meninggalkan gunung. Jangan bicara omong kosong lagi. Daisan hanya punya waktu 3 hari untuk memperbaiki pembangkit listrik tenaga air. Jika Alex tidak kembali setelah 3 hari, dia akan berperang langsung dengan simpanse. Begitu saja, Alex membawa tim aslinya. Sekali lagi dalam perjalanan menuju gua harimau bendungan naga. Jadi, bisakah dia meyakinkan Caesar untuk memperbaiki pembangkit listrik tenaga air? Kita akan membicarakannya lain kali.